Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Julia Melani Tumanggar, mahasiswi dari Universitas Pembangunan Pancabudi, Prodi Akuntansi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pencatatan transaksi, posting ke buku besar, dan neraca saldo sebelum penyesuaian. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi niaga, yaitu Bu Dwi Saraswati. Langsung saja, pencatatan transaksi merupakan tahap awal dalam siklus akuntansi. Nah, jadi sebelum memposting ke buku besar dan membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, terlebih dahulu mencatat semua transaksi-transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan maupun usaha jasa ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti-bukti transaksi. Nah, di sini saya sudah sediakan contoh sebuah usaha toko buku milik Lani, yang dimana Lani membuka toko buku kecil pada tanggal 1 Mei 2025 dengan modal awal sebesar 10 juta rupiah. Selama bulan Mei terjadi beberapa transaksi sebagai berikut. Di tanggal 1 Mei, Lani menyetor modal ke dalam kas toko itu sebesar 10 juta rupiah. Kemudian di tanggal 3 Mei, dia membeli perlengkapan toko secara tunai seharga 1.500.000 rupiah. Di tanggal 5 Mei, dia membeli stok buku secara kredit sebesar 3 juta rupiah. Di tanggal 7 Mei, Lani menjual buku secara tunai sebesar 2 juta rupiah. Di tanggal 10 Mei, dia menjual buku secara kredit sebesar 1.200.000 rupiah. Dan di tanggal 15 Mei, Lani membayar utang kepada supplier itu sebesar 1 juta rupiah secara tunai. Dan di 20 Mei, dia menerima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 800.000 rupiah secara tunai. Di sini saya sudah menyediakan tabel jurnal umumnya. Nah, kira-kira seperti ini. Di sini ada kolom tanggal untuk mencatat kapan terjadinya transaksi. Kemudian ada kolom keterangan untuk mencatat nama-nama akun. Kemudian ada kolom referensi untuk mencatat kode akun yang bertujuan untuk mempermudah kita dalam memposting ke buku besar. Kemudian ada kolom debit dan kredit, yang dimana nanti di situ terdapat masing-masing jumlah nilai saldonya. Oke, kita lanjut untuk pencatatan transaksinya. Namun sebelumnya ingat aturannya, setiap transaksi itu harus seimbang. Nah, artinya total debit harus sama dengan total kredit. Nah, biasanya itu dikenal sebagai prinsip akuntansi berpasangan. Kalau dia debit berarti bertambahnya aset atau beban. Nah, kalau dia kredit berarti bertambahnya kewajiban, modal atau pendapatan. Oke, kita lanjut untuk pencatatan transaksinya. Di tanggal 1 Mei, Lani menyetor modal tunai ke dalam kas toko sebesar 10 juta rupiah. Berarti kas di sisi debit dan modal Lani itu di sisi kredit. Berarti kas kita masukkan 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Dan modal Lani di sisi kredit kita masukkan 10 juta rupiah. Selanjutnya di tanggal 3 Mei, Lani membeli perlengkapan toko secara tunai seharga 1.500.000. Berarti perlengkapan di sisi debit, karena membeli perlengkapan tersebut secara tunai, maka kas di sisi kredit. Nah, kira-kira seperti itu untuk pencatatan transaksinya sampai di tanggal 20 Mei 2025. Nah, teman-teman bisa lihat untuk pencatatan transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Mei itu di tabel jurnal umum yang sudah saya tampilkan di layar karena berhubung untuk mempersingkat waktu. Kemudian saya lanjutkan untuk memposting ke buku besar. Apa itu buku besar dan bagaimana bentuk buku besar? Buku besar merupakan kumpulan akun untuk menunjukkan transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal. Misalnya, mencatat akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban secara terpisah dan terperinci. Dan posting ke buku besar berarti
proses memindahkan data atau informasi dari jurnal umum ke dalam akun-akun di buku besar, bertujuan untuk mengelompokkan dan mencatat transaksi keuangan berdasarkan jenisnya, agar lebih mudah dianalisis dan disusun menjadi laporan keuangan. Bentuk buku besar itu ada 4 macam. Yang pertama ada buku besar bentuk T, kemudian bentuk 2 kolom, bentuk 3 kolom, dan 4 kolom. Nah, 4 kolom ini yang biasanya dipakai. Kemudian posting ke buku besar. Nah, kira-kira looknya seperti ini. Saya di sini menggunakan buku besar berbentuk 4 kolom. Nah, di sini ada nama akun. Nama akun yaitu kas. Kemudian ada kode akun, saya umpamakan akun kas itu 101. Selanjutnya ada tanggal untuk mencatat kapan terjadinya transaksi-transaksi tersebut. Kemudian ada keterangan nama-nama akun. Kemudian ada referensi. Nah, referensi ini merupakan sumber dari mana kita mendapatkan jurnal tersebut. Misalnya jurnal 01 gitu. Kemudian ada debit dan kredit untuk nilainya masing-masing. Kemudian ada saldo akhir, terdiri debit dan juga kredit juga. Nah, kita di sini kan mau memposting ke buku besar. Jadi terdapat beberapa akun. Yang pertama itu ada nama akunnya kas, kemudian ada modal lani, kemudian ada perlengkapan, kemudian ada persediaan, utang usaha, pendapatan jualan, dan piutang usaha. Nah, dari beberapa akun tersebut itulah yang harus kita posting ke buku besar. Nah, yang pertama untuk akun kas, apa-apa saja yang termasuk dari akun kas, yaitu pertama ada modal lani di tanggal 1 Mei. Di tanggal 1 Mei, Lani mempunyai modal itu sebesar 10 juta rupiah. Kita posting modal Lani di debit itu 10 juta dari jurnal 01. Nah, ingat ya bahwasannya kalau dia memposting ke buku besar itu berarti memindahkan, hanya memindahkan. Yang di debit dan yang di kredit tetap di kredit, begitu. Selanjutnya, apalagi yang termasuk ke dalam akun kas, yaitu perlengkapan di tanggal 3 Mei. Perlengkapan itu termasuk ke dalam akun kas sebesar 1.500.000. Dia masuk ke dalam kredit. Masuk ke dalam akun kredit, begitu juga untuk penjualan, bayar utang, dan pelunasan piutang. Nah, di sini kita hanya memindahkan. Nah, modal Lani tadi kan di sisi debit itu 10 juta rupiah sebagai saldo awal. Nah, 10 juta rupiah karena debit bertemu dengan kredit pada perlengkapan itu jadi dia dikurang 10 juta dikurang 1.500.000 jadi 8.500.000. Nah, 8.500.000 bertemu dengan debit 2 juta dari penjualan jadi dia 10.500.000. Nah, 10.500.000 karena membayar utang, karena ketemu kredit, maka dia dikurang. Jadi 10.500.000 dikurang 1 juta itu menjadi 9.500.000. Nah, pada pelunasan piutang, maka dia bertemu dengan debit, jadi 9.500.000 itu ditambah dengan 800, jadi hasil akhirnya adalah 10.300.000. Nah, kira-kira seperti itu untuk menentukan saldo akhir dari postingan buku besar ini. Nah, kira-kira seperti itu caranya untuk memposting ke buku besar untuk akun-akun yang belum diposting ke buku besar. Nah, teman-teman bisa coba untuk mengerjakan akun-akun yang lain. Nah, di sini saya langsung saja memposting semua akun-akunnya.
Nah, kemudian setelah kita selesai memposting ke buku besar, kita masuk ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Dikatakan neraca saldo sebelum penyesuaian karena di dalamnya terdapat laporan yang menunjukkan saldo akun-akun di dalam buku besar pada periode akhir akuntansi sebelum dilakukannya penyesuaian. Nah, kemudian neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, di sini ada kode akun, kemudian ada akun, selanjutnya referensi, debit, dan kredit. Nah, kita tinggal memindahkan hasil dari saldo akhir postingan buku besar kita ke dalam neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, yang pertama itu ada akun kas dengan kode 101. Nah, kita lihat di postingan buku besar kita, saldo akhirnya adalah 10.300.000. Maka kita masukkan ke neraca. Karena saldo akhir dari kas itu berada di debit, maka kita masukkan dia ke dalam kolom debit. Selanjutnya kita masukkan saldo akhir postingan buku besar untuk akun perlengkapan. Nah, itu sebesar 1.500.000. Kita masukkan ke dalam neraca saldonya sebelum penyesuaian, sampai seterusnya untuk akun pendapatan penjualan. Setelah dimasukkan semuanya ke dalam neraca, maka kita totalin nih untuk sisi debit 15.200.000 dan kredit juga 15.200.000. Nah, apabila mereka balance, maka postingan buku besar kita sudah benar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu dalam penyampaian dan juga penjelasan. So, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.